Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih ya. Ini dari bahan kentang. Ini cocok banget untuk dijualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Kukus 250 gram kentang hingga empuk. Setelah itu selagi masih panas langsung dihaluskan seperti ini. Panaskan wajan, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair. Lalu setelah itu gongso, ada 2 buah atau 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Gongso hingga berbau harum. Setelah itu masukkan sosis ya, aku menggunakan sosis ayam sebanyak 2 buah yang sudah dipotong tipis-tipis. Masak lagi. Lalu setelah itu masukkan susu cair. Untuk susu cairnya ini sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan dengan bumbu yang lain, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu setengah sendok teh lada bubuk. Nah, di sini masak hingga mendidih ya. Kemudian kalau kalian ada oregano kering, tambahkan secukupnya daun oregano kering. Kalau tidak ada boleh di skip. Nah, setelah mendidih seperti ini untuk susunya, kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi dan masak hingga susunya ini mengering dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah susunya mengering, kemudian angkat lalu dinginkan. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan kulit, ada 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya aku menggunakan pro sedang ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, aduk hingga menjadi berbulir atau bergumpal. Nah, setelah berbulir seperti ini, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan air. Lalu akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kemudian simpan di freezer ya selama 10 menit dengan ditutup rapat. Nah, oke, setelah 10 menit seperti ini akan aku bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian akan aku pipihkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian rapikan di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu dikira-kira aja ya untuk tingkat ketipisannya. Kalau kurang tipis boleh dipipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu, potong di bagian tengahnya rapi seperti ini dan letakkan untuk bagian isian kentangnya di bagian tengahnya. Untuk isian kentangnya dirapikan seperti ini di bagian satu sisi aja. Kemudian di sisi yang tidak ada kentangnya itu kita lipat, kita tutupkan. Nah, kemudian rapikan. Lakukan ke semuanya.
Jadi untuk isian kentangnya itu kurang lebih 1 sendok makan ya, diletakkan di sisi yang sebelah, kemudian rapikan, lalu tutupkan seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan supaya bisa menutup rapat. Ini bisa ditekan dengan tangan maupun menggunakan alat seperti ini. Nah, ini supaya di bagian pinggirnya ada motif akan aku bentuk dengan menggunakan sendok garpu ya. Sendok garpu ditekan-tekankan aja di bagian pinggir-pinggirannya supaya ada motifnya. Oke, kalau sudah, letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini karena akan aku oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 ya. 10 adonan kentang kers seperti ini. Kemudian olesi bagian permukaannya dengan kuning telur secara merata. Oke, selanjutnya akan aku oven ya dengan menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius, waktunya 40 menit aja. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin akan kita kemas nanti, aku masukkan ke dalam plastik OPP. Ini teksturnya renyah banget di bagian kulitnya, ini cocok ya dihidangkan dengan ditambah saus maupun cabai lalap karena ini rasanya gurih banget. Oke, ini akan aku masukkan ke dalam plastik OPP, kemudian akan aku berikan juga stiker di bagian permukaannya. Untuk harga jualnya sendiri per satunya ini bisa dihargai Rp3.000 atau bisa juga lebih ya, jadi sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Dan perlu dicatat di sini saat membungkus dengan menggunakan plastik OPP, pastikan untuk kuenya itu sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya tidak cepat basi dan bisa bertahan lebih lama. Ini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya. Ini aku potong dengan menggunakan pisau dan garing di bagian kulitnya, lembut di bagian dalam. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena di dalamnya isiannya basah ya, jadi tidak bisa bertahan terlalu lama. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan sebagai isian snack box rasa gurih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih. Ini dari tampilannya juga sangat unik, rasanya juga enak, dari bahan yang sederhana bisa jadi snack untuk ide jualan, namanya kue sosis jala. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Ku bikin untuk isiannya terlebih dahulu, siapkan wajan lalu tambahkan 1 sendok makan margarin, masak margarin hingga meleleh, lalu masukkan 1 buah bawang bombay yang dicincang kasar ya, lalu gongso hingga berbau harum,
untuk bawang bombaynya. Nah, kalau sudah, lalu aku akan masukkan 4 buah sosis yang dicincang kasar. Kemudian tambahkan dengan bumbu-bumbu yang lainnya, ada kaldu jamur, lalu juga aku akan tambahkan dengan daun oregano kering, serta tambahkan dengan garam. Untuk takarannya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Tambahkan juga lada bubuk, selanjutnya akan aku masukkan daun bawang ya, kurang lebih 4 batang daun bawang yang dicincang kasar. Masak sebentar lalu angkat, tunggu hingga dingin. Untuk bunda-bunda semua yang sekiranya mendengarkan suara saya agak sedikit sengau, mohon maaf ya karena ini agak sedikit flu atau pilek. Nah, selagi menunggu dingin untuk isiannya, di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit ya, ada 250 gram tepung terigu, pilih yang pro sedang, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu juga 100 gram margarin. Kemudian aduk hingga menjadi berbulir. Nah, setelah berbulir seperti ini, tambahkan 3-4 sendok makan air es. Jadi nanti dikira-kira aja ya, kalau kurang boleh ditambahkan. Nah, aduk menggunakan tangan hingga bisa dipulung atau menjadi kalis. Nah, seperti ini teksturnya. Oke, setelah itu akan aku istirahatkan selama kurang lebih 15 menit dengan ditutup rapat. Setelah 15 menit, kemudian akan aku bagi ya adonan ini menjadi beberapa bagian, tidak perlu ditimbang. Nah, supaya adonannya ini tidak mengering di bagian kulitnya, maka akan aku masukkan ke dalam wadah lagi ya, dan ditutup rapat. Lalu ambil satu bulatan, kemudian akan aku pipihkan. Nah, selagi menunggu antrian yang lainnya harus diletakkan di wadah dan ditutup ya, supaya nanti kulit daripada adonannya itu tidak mengering, sehingga nanti saat dipipihkan seperti ini mudah. Oke, akan aku pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau sudah akan aku potong ya, aku rapikan membentuk kotak. Nah, jika sudah berbentuk kotak seperti ini, sudah dirapikan bagian pinggir-pinggirnya, kemudian di sini akan aku bagi lagi ya untuk kotakan ini menjadi 2 bagian. Nah, dipotong aja di tengahnya seperti ini. Selanjutnya isi ya di bagian tengahnya dengan saus sambal dan juga sosis yang tadi sudah kita masak dan sudah dingin tentunya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian kulit di atasnya yang paling lebar itu akan aku berikan motif ya dengan menggunakan pisau. Jadi dikerat aja selang-seling, ikuti seperti yang aku contohkan untuk mengeratnya. Nah, kalau sudah dikerat-kerat seperti ini, lalu tutupkan ya. Ditutupkan aja seperti ini, lalu rapikan di bagian pinggir-pinggirnya, agak ditekan supaya bisa rapat. Nah, ini nanti untuk prosesnya akan aku oven.
Oke, kemudian diberikan motif aja di bagian pinggirnya menggunakan sendok garpu. Nah, setelah itu diletakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Jadi dikerat-kerat. Untuk mengeratnya itu garisnya jangan lurus ya, tapi diselang-seling supaya nanti timbul jala-jala di bagian permukaan kue yang kita bikin. Nah, buat kalian yang tidak suka diberikan saus sambal juga boleh di skip. Sekiranya kalian tidak suka pedas, boleh diganti dengan menggunakan saus tomat tentunya. Nah, kemudian tutupkan bagian yang dikerat dengan menggunakan pisau tadi. Ini tidak perlu perekat ya, karena ini sudah nempel nantinya. Nah, rapikan menjadi bentuk kotak, agak sedikit ditekan menggunakan ujung jari, dan bisa juga ditekan menggunakan spatula seperti ini. Lalu setelah itu diberikan motif menggunakan sendok garpu. Oke, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, untuk kue yang aku bikin ini di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari ya, karena isiannya ada sayurannya dan itu memang rawan basi. Jadi aku sarankan jangan lebih dari 2 hari. Nah, kalau sudah semuanya, lalu permukaannya ini akan aku oles dengan menggunakan kuning telur secara merata. Baru setelah itu akan kita proses untuk mengovennya. Nah, jangan lupa untuk ovennya juga harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan dimasukkan, supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti adonannya bisa mengembang sempurna. Oke, siap untuk di oven. Untuk mengovennya lamanya 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan ini hasilnya sudah matang, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu ya. Nah, setelah dingin bisa dikemas nantinya. Untuk satu resep ini menjadi 14. Kalian bisa saksikan ya, atau bisa lihat sendiri. Untuk tampilannya sangat unik karena ada lubang-lubang di bagian permukaannya. Ini garing banget untuk kulitnya, jadi renyah. Lalu di dalamnya ada isian sosis dan juga bawang bombay. Jadi rasanya itu unik. Ini juga disukai oleh anakku ya. Jadi mirip-mirip, isiannya itu mirip-mirip pizza tapi dengan kulit yang renyah. Jadi kalian bisa bayangkan. Kalau kalian membayangkannya nggak susah maksud aku, silahkan dicoba dan dicicipi. Rasanya enak banget, kalian pasti suka. Ini cocok untuk ide jualan maupun snack untuk keluarga. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan ya, mudah-mudahan ini laris banget karena tentunya juga belum ada yang jual dengan diberikan lubang-lubang jala seperti ini ya untuk kuenya. Jadi ini bahannya sederhana tapi tampilannya sangat menarik dan tentunya juga rasa ya, untuk rasanya juga enak, ada gurih dan juga dikombinasi dengan rasa sosis dan sayuran di bagian tengahnya. Untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual di kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.